Halo semuanya, kembali lagi di channel Hilman Nuha Ramadan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keliling dan luas segitiga. Walaupun nanti di dalamnya akan lebih banyak membahas tentang luas segitiga. Oke, tapi sebelum itu kita memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan keliling segitiga. Keliling segitiga ini merupakan jumlah total dari semua sisi segitiga. Jadi kalau misalkan kita menggunakan rumusnya, ya keliling itu A plus B plus C, di mana A, B, dan C ini merupakan panjang sisi-sisi dari segitiganya. Jadi kalau misalkan saya gambarkan, misalkan saya punya sebuah segitiga, entah itu segitiga sembarang seperti ini ya. Nah ini misalkan A, ini B, ini C, maka keliling itu tinggal kita jumlahkan semua sisi terluarnya. Ya, A plus B plus C. Jadi kelilingnya adalah A plus B plus C. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, sebelum selanjutnya kita akan membahas tentang luas segitiga ya. Jadi seperti kita tahu bahwa segitiga ini ada beberapa jenisnya. Kemarin kan sudah dibahas di video sebelumnya ya, bahwa jenis segitiga ini terbagi kepada dua hal. Pertama berdasarkan sisinya, yang kedua berdasarkan sudutnya. Nah, kalau yang ini kita lihat ini berdasarkan sisinya, walaupun memang kelihatan ukurannya sama semua ya. Tapi maksudnya ini ada segitiga sama sisi, sama kaki, dan segitiga sebarang gitu ya. Bagaimana cara mencarinya? Prinsipnya sama ya dalam mencari luas segitiga ini. Yang pertama, kita harus pahami bahwa prinsip dasar dari mencari luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Ya. Nanti bisa dicari menggunakan simulasi dari luas segitiga yang sudah saya buat ya. Nanti saya akan sertakan link di deskripsinya untuk mencari bagaimana menentukan luas segitiga dengan simulasi di GeoGebra. Oke. Tapi ini perlu difahami ya bahwa rumus luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Gitu. Di pertemuan sebelumnya juga sudah dibahas kan apa itu tinggi, apa itu alas gitu kan ya. Oke, kita lanjut dulu. Luas segitiga sama kaki juga sama rumusnya. Setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Nah, kemudian yang namanya segitiga sama kaki ini, tinggi segitiganya itu membagi dua bagian ya. Jadi ini sama ukurannya. Nah, ini membagi dua bagian sama besar. Ini sama, ini sama. Tapi ukurannya yang alas dengan miringnya beda ya. Begitupun di segitiga sembarang ya. Nah ini, konsep alas sama tinggi pada sebuah segitiga, alas dan tinggi ini harus saling tegak lurus. Jadi ketika kita punya suatu segitiga sembarang seperti ini misalnya, ya. Ketika kita menentukan alasnya ini, maka tingginya bukan yang ini. Tingginya itu harus kita buat tegak lurus di sini ya. Di luar gitu. Nah, ini tingginya. Jadi tinggi itu tegak lurus terhadap alas. Itu konsepnya ya. Jadi tinggi itu ditarik tegak lurus terhadap alasnya. Nah, alasnya yang mana? Tergantung kalian yang memilihnya gitu kan. Makanya nanti kita lihat di pembahasan soal seperti apa penggunaan alas dan tinggi dalam segitiga. Karena alas dan tinggi ini harus saling tegak lurus. Oke, nah selanjutnya kita harus memahami konsep semiperimeter segitiga. Semiperimeter segitiga ini merupakan setengah dari jumlah ketiga sisi segitiga ya. Jadi kalau misalkan kita punya suatu segitiga dengan sisi-sisinya A, B, C, S ini merupakan apa? S ini merupakan setengah dari kelilingnya. Setengah dari A plus B plus C. Jadi ini disebut dengan semiperimeter. Digunakan di mana? Digunakan di formula Heron. Nah, ini formula Heronnya. Formula Heron itu adalah bagaimana cara mencari luas segitiga jika hanya diketahui sisi-sisi segitiganya. Jadi misalkan satu kasus kayak gini, saya punya segitiga sembarang kayak gini. Ini A, ini B, ini C. Tapi diketahui besarannya. Nah, ini bagaimana dengan menggunakan rumus ini? Rumus formula Heron. Rumusnya apa? Sama dengan akar dari S dalam kurung S min A dikali S min B dikali S min C. Nah, ini rumusnya. S itu apa? S itu setengah dari kelilingnya. Gitu. Makanya disebut dengan semiperimeter. Nah, formula Heron ini berguna untuk ketika segitiga sembarang. Dengan memahami dan mengaplikasikan rumus ini, kita dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dicari untuk mencari luas segitiga tanpa menghitung tinggi terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Kita akan mencari X jika diketahui luasnya 160 cm persegi. Dan ini merupakan luas segitiga siku-siku ya, siku-siku di sini. Seperti kita tahu bahwa rumus segitiga luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi.
Luasnya berapa? Luasnya 160. Kita tulis ini L-nya 160. Jadi kita ganti ya. Oke. Sama dengan setengah kali alasnya. Alasnya yang ini ya. Berarti ini tingginya gitu. Karena alas dan tinggi itu harus saling tegak lurus. Berarti ini alasnya 5x dikali dengan 4x. Oke. Setengah, ini coret sama 4 ya, jadi 2. 5 kali 2, 10. Berarti 10x kuadrat. Bener nggak? Kan x kali x. Terus ini 160 pindah ruas berarti 160 dibagi 10 sama dengan x kuadrat. Nah, ini kita sederhanakan, 160 bagi 10 itu adalah 16 sama dengan x kuadrat. Berarti x berapa? X sama dengan plus minus akar 16. Akar 16 berapa? Berarti 4 ya, plus minus 4. Karena tidak mungkin alas atau ukuran dari segitiga itu negatif, berarti kita pilih x-nya plus 4 ya. Maka alasnya berapa? Belum selesai kan? Alasnya kan 5x. Berarti x-nya ganti 4. 5 kali 4, 20. Begitupun nanti tingginya ya. Tingginya sama dengan 4x. X-nya 4. 4 kali 4, 16. Jadi alasnya 20 cm. Tingginya 16 cm. Selanjutnya, ada suatu segitiga sama kaki, panjang AC, ini AC-nya 10, oke. AD-nya 6. Jika luas segitiga sama kaki tersebut adalah 48, tentukan panjang CD. Oke, kita cari CD ya. CD ini tingginya. Nah, karena kita udah tahu alasnya 6, ya kan? Alam 6 ini baru AD doang kan? Berarti kalau sama DB, berarti ini 6 juga, berarti totalnya adalah 12. Seperti sebelumnya yang sudah kita bahas bahwasannya ketika segitiga sama kaki ini dia membagi dua sama besar. Berarti ini alas ya. Nah ini tingginya yang mau kita cari CD. Luasnya udah diketahui kan? Tinggal kita cari ya. Berarti luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luasnya itu adalah 48. Setengah kali alasnya 12. Tingginya mau kita cari ya kan? 12 bagi 2, 6. Pindah ruas berarti tinggi sama dengan 48 dibagi 6. Sama dengan berapa? 8 ya. 8 cm. Jadi panjang CD-nya adalah 8 cm. Oke. Bisa ya? Masih mudah. Nah, bagaimana jika segitiga sembarang seperti ini? Tentu yang namanya luas segitiga tidak akan jauh dari setengah kali alas kali tinggi. Kita harus tentuin dulu alasnya yang mana. Alasnya oke yang ini alas. Apakah ini tingginya? Bukan. Tinggi itu harus tegak lurus terhadap alasnya. Nah, ini yang tegak lurus yang ini. Berarti ini tingginya. Ya, jadi tinggi itu harus tegak lurus terhadap alas, sekalipun dia berada di luar segitiganya. Oke, nah berarti setengah kali alasnya 6, kali tingginya 5. Sama dengan 3 kali 5, 15 cm per segi. Jadi luas segitiganya 15 cm per segi. Selanjutnya kita tentukan luas segitiga di sini ya. Nah ini gimana cara melihatnya, bisa alasnya ini atau ini? Tapi yang paling gampang yang mana alasnya? Yang ini kan? Nah ini alasnya. Berarti yang ini apa? Tingginya. Berarti setengah, langsung ya, kali alas kali tinggi, di setengah kali 7 kali 3. 3 kali 3, 21 bagi 2, berarti 10,5 cm per segi. Jadi luas segitiga di sini, walaupun alasnya tidak di bawah gitu ya, di samping, tapi yang pasti apa? Alas dan tinggi harus saling tegak lurus. Itu konsepnya ya. Alas dan tinggi harus saling tegak lurus. Tingginya bukan yang ini, tapi tingginya yang ini. Ya, ini alas ya. Oke, soal terakhir. Nah, bagaimana jika hanya diketahui ketiga panjang sisinya pada segitiga saja? Jadi kalau misalnya kita gambar, ini ya kita gambar random aja, ini 3, ini 4, ini 5.
pakai rumus Heron yang tadi kan. Berarti kita cari semi perimeternya dulu, setengah kelilingnya. Setengah dari 3 tambah 4 tambah 5. Sama dengan berapa? 6 ya. Nah, berarti luasnya apa? Akar dari S dalam kurung S min A ya kan? S min B, S min C. S-nya berapa? S-nya 6. Berarti 6 kali 6 kurang A. A-nya misalkan 3. 6 kurang 3, 3. 6 kurang 4, 2. 6 kurang 5, 1. Berarti kan 6 kali 6, 36 ya. Akar 36 berapa? Sama dengan 6 cm persegi. Jadi jawaban untuk luas segitiga ini adalah 6 cm persegi. Nah, jadi itu kuncinya adalah di dua hal ya, bahwa keliling itu adalah menjumlahkan semua sisinya, sedangkan luas itu adalah kita menentukan setengah kali alas kali tinggi. Dan yang paling penting adalah kita menentukan alas dan tingginya. Alas dan tinggi harus saling tegak lurus. Nah, jika tidak diketahui alas dan tingginya, hanya diketahui ketiga sisinya, kita bisa menggunakan formula Heron, di mana luas itu adalah akar dari S, S min A, S min B, dikali S min C, ya kan? Yang dimana S itu adalah setengah dari kelilingnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa. Selamat belajar.